Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Episode 24, Aku akan mengirimmu ke neraka. Kinan sudah terisak di pelukan sang suami, menerima semua masalah bertubi-tubi. Pram hanya bisa memeluk dan menenangkan istrinya. Ia juga sama kagetnya dengan kondisi sang istri. Apakah ada obat atau cara untuk membantu menantu saya, Dok? Tanya Wulan mencoba tenang. Ada Nyonya, saya sudah meresepkan obat untuk membantu Nona Kinan agar cepat membaik. Dan jangan lupa jangan terlalu stres dan kelelahan ya. Balas dokter tersenyum. Kalau begitu saya permisi. Pamit dokter dan diangguki mereka. Sayang tenanglah, kamu masih bisa sembuh asal kamu rutin meminum obatnya ya dan ingat jangan stres. Ucap Wulan mencium kening Kinan. Hiks, tapi Mom, bagaimana kalau aku tak sembuh? Balas Kinan dengan terbata. Kamu harus yakin kamu pasti sembuh. Lagian kalaupun tidak hamil lagi tak apa kan sudah ada twins R dan bahkan ada Loli. Ucap Wulan mencoba menghibur menantu kesayangannya. Lalu Kinan menatap suaminya dengan sendu. Pram yang sudah tahu arti tatapan Kinan pun tersenyum. Tidak papa sayang, yang penting kamu sehat dan aku sudah cukup dengan hadirnya twins R. Jika kamu dihendaki memiliki anak kembali, aku juga akan bahagia. Ucap Pram lembut mencium pucuk kepala Kinan yang tertutup hijab. Iya nak, apa yang diucapkan Pram benar, bahkan kita sudah ada Loli yang sudah kita anggap anak. Ucap Robert menimpali. Kinan merasa bersyukur karena suami yang sangat kejam dulu padanya kini berbalik sangat menyayanginya. Terima kasih, ucap Kinan memeluk Pram erat. Lalu mereka menghela nafas lega saat melihat Kinan sudah lebih baik dan mulai menerima semua ini. Mom dan Dad pulanglah dulu, besok baru kemari lagi dengan Hendra. Ucap Pram. Hendra sedari tadi hanya diam saja melihat bagaimana keluarga tuannya sedang diuji oleh masalah. Iya tuan dan nyonya besar, mari saya antar. Ucap Hendra sopan. Baiklah, nak kami pulang dulu, mungkin besok orang tua dan abang serta twins R akan sampai. Ucap Wulan lalu memeluk dan mencium kening Kinan dengan sayang. Iya Mom, hati-hati ya, balas Kinan tersenyum lembut. Setelah kepergian mertuanya, Kinan memeluk kembali Pram dengan menyandarkan kepalanya di dada bidang sang suami. Ayo tidur, ini sudah malam, ucap Pram mengusap pipi Kinan. Tapi temenin, balas Kinan dengan manja. Pram terkekeh melihat wajah menggemaskan istrinya. Baiklah. Ucap Pram lalu ia naik keranjang yang lumayan besar dan muat untuk 2 orang. Pram mengelus kepala Kinan dengan lembut sesekali ia juga menciumnya. Hingga terdengar dengkuran halus pertanda Kinan sudah tidur nyenyak. Pram mencium kening Kinan dengan lembut dan ia juga mulai memejamkan matanya. Karena lelah Pram juga langsung tidur sambil memeluk istrinya. Pagi harinya keluarga Hutomo sudah berada di mansion Wicaksono. Bahkan twins R tak berhenti merengek ingin bertemu dengan Mommy dan Dedinya. Sedangkan di rumah sakit, Kinan sedang sarapan disuapi oleh Pram.
Pram memperlakukan Kinan bak seorang ratu tak boleh ini dan itu, bahkan sampai ke kamar mandi pun ia akan temani. Mas tunggu di luar ya, ucap Kinan lembut. Tidak, Mas akan di sini dan Mas akan menghadap tembok, balas Pram dengan kekueh. Kinan hanya mengangguk pasrah saja. Pram hanya tidak ingin sampai terjadi kenapa-napa dengan Kinan kalau sampai dia tinggal. Mas, sudah. Panggil Kinan. Ya udah, Mas gendong keranjang lagi, ucap Pram tersenyum. Kinan menyenderkan kepala ke dada bidang Pram dengan memejamkan matanya. Pram terkekeh melihat wajah mengantuk istrinya padahal mereka tidur dengan pulas tadi malam. Masih ngantuk? Tanya Pram sambil merebahkan tubuh Kinan. Mungkin efek obat ya, Mas. Jawab Kinan mengangguk samar. Ya udah, tidur saja, Mas akan di sini menjagamu, ucap Pram mengusap lembut kepala Kinan. Pram beranjak duduk di sofa karena ia akan mengerjakan pekerjaan yang tadi diantarkan oleh Hendra. Sesekali mata Pram melihat Kinan yang tertidur pulas di ranjangnya. Pram menyuruh anak buahnya untuk tidak memberi pelajaran dulu pada Bella karena dia sendiri yang akan memberinya pelajaran. Daddy, panggil Twins Air saat masuk ke ruangan Kinan. Pram langsung menutup kembali laptopnya dan memeluk anak-anaknya. Pram mencium kening mereka bergantian. Dad, apa benar adik kami meninggal? Tanya Riva sedih. Iya sayang, maafkan Daddy ya tak bisa jaga Mommy dan adik, jawab Pram dengan wajah menyesalnya. Gak apa-apa Dad, yang penting Mommy selamat dan nanti kami bisa punya adik lagi, ucap Rafa tersenyum. Kalian memang yang terbaik, ayo kita ke ranjang Mommy, ajak Pram dan menuntun Twins ke arah ranjang Kinan. Nata dan Betran hanya diam melihat cucunya seolah bertingkah dewasa. Ardian, Lucy dan Anderson duduk diam di sofa dekat dengan Nata dan Betran. Bahkan Ander duduk di pangkuan sang Mommy Lucy. Lenguh Kinan saat merasakan pipinya diusap lembut oleh tangan mungil. Mommy, ucap Twins Air tersenyum. Kinan hanya mengerjap kaget lalu tak lama kemudian tersenyum dengan merentangkan tangannya. Mommy rindu sekali dengan kalian, ucap Kinan tersenyum lalu mencium anaknya bergantian. Ayah, Bunda, abang kalian kapan datang? Tanya Kinan saat melihat orang tuanya ada di sana. Tadi pagi, Nak, maaf baru kesini sekarang, tadi kami istirahat dahulu, jawab Nata tersenyum lalu mengecup kening Kinan. Betran memeluk putrinya dengan hangat. Mereka tak akan membahas masalah anak ataupun kecelakaan yang menimpa putrinya. Lucy mendekat dan memeluk Kinan dengan erat. Dia bahagia melihat majikan atau adik iparnya baik-baik saja. Mbak senang kau baik-baik saja, ucap Lucy lembut. Aku kuat Mbak, doakan saja semoga aku lebih kuat lagi, balas Kinan tersenyum. Emang tante mau lari ya sampai harus kuat, celetuk Ander dengan polosnya. Ardian yang gemas pun malah mencium seluruh wajah putranya. Dia tahu bahwa anaknya sedang ingin menghibur tantenya. Kinan dan yang lainnya terkekeh melihat kepolosan Anderson.
Bahkan Kinan sampai tersenyum dengan celetukan keponakannya. Gak kok, nak. Tante kan harus cepat sembuh, jadi tante harus kuat. Jawab Kinan tersenyum. Ardian mendekati Pram dan berbisik. Lalu Ardian dan Pram pamit akan ke kantin dahulu. Sayang gak apa-apa mas, tinggal dulu. Mas mau ke kafe depan dengan abang. Ucap Pram tersenyum. Gak apa-apa mas, ada bunda dan ayah kok. Tapi jangan lama-lama ya. Balas Kinan lembut. Bun, titip istri dan anakku ya sebentar. Ucap Pram sopan. Iya, nak, pergilah tapi jangan lama. Balas Betran. Lalu Ardian mengecup kening Lucy dan berlalu keluar dengan Pram. Mereka langsung pergi menggunakan mobil Ardian. Sepanjang perjalanan mereka terus berbicara serius, bahkan sampai Ardian tak membawa sopir keluarga Wicaksono. Ardian dan Pram sampai di bangunan yang terdapat beberapa penjaga di sana. Hendra sedari tadi sudah menunggu kedatangan tuannya tersebut. Mari tuan, ucap Hendra. Lalu mereka masuk ke dalam. Semua anak buahnya menunduk hormat saat melihat Pram masuk. Pram, Ardian dan Hendra masuk ke ruangan di mana di sana ada Bella yang sedang berteriak. Tuan, sapa anak buahnya. Pram duduk di kursi yang sudah anak buahnya sediakan di sana. Pram melihat Bella yang sangat kacau. Pram, lepaskan aku akan menjadi istrimu kan Pram? Teriak Bella. Cih, bersiaplah, aku akan mengirimmu ke neraka wanita sialan. Ucap Pram geram. Bawakan aku peralatan medis. Perintah Pram pada anak buahnya. Lalu dua orang membawa kotak yang penuh dengan beda tajam. Pram tersenyum lalu ia mengambil pisau kecil yang ujungnya sudah berkarat. Pram langsung menghampiri Bella dengan senyum devilsnya. Aku akan melukis di wajah mulusmu ini. Ucap Pram dengan tersenyum. Lalu Pram menggores pipi mulus Bella. Arg sakit, teriak Bella dengan meringis. Seolah tuli, Pram terus menyayat wajah mulus Bella. Setelah puas di wajah lalu Pram mengambil tang dan mencabut paksa kuku tangan Bella. Mereka yang ada di sana hanya biasa saja karena itu sudah biasa bagi mereka. Yang selalu melihat Pram mengeksekusi para pengkhianat. Ah, aku mohon hentikan, sakit, ucap Bella dengan menangis. Aku tidak akan berhenti sebelum kau juga ikut bersama anakku yang tak bersalah. Balas Pram dingin. Lalu Ardian bangkit dan mendekat dengan membawa air yang sudah dikasih garam. Seolah tak punya rasa kasihan, Ardian langsung menyiram ke arah wajah dan tangan Bella yang sedang mengeluarkan darah. Ardian dan Pram tersenyum puas saat melihat Bella yang teriak kesakitan. Bunuh saja aku Ucap Bella pasrah. Lalu Pram menyuruh anak buahnya memanggil 5 orang preman yang bertubuh besar. Hendra yang tahu apa yang akan dilakukan sang tuan hanya bisa tersenyum tipis melihat penderitaan wanita cantik itu. Hampir 20 menit menunggu, datanglah preman tersebut dengan wajah takut karena berhadapan dengan Pram. Hen, suntikan obat itu pada wanita itu. Ucap Pram santai. Baik tuan. Balas Hendra.
Ardian baru mengerti apa yang akan dilakukan adik iparnya tersebut. Setelah Hendra menyuntikkan obat tersebut, mereka menunggu beberapa menit agar obatnya bereaksi. Kalian jangan takut, aku akan memberi kalian pekerjaan, ucap Pram menyerangi. Para preman tersebut hanya saling menatap dengan bingung. Tak lama kemudian obat tersebut bereaksi di tubuh Bella. Lalu Pram mengisyaratkan pada Hendra agar membuka ikatannya. Kalian berlima puaskan wanita itu, ucap Pram dengan santai. Lalu Hendra dan Ardian mengikuti Pram pergi keluar. Setelah memberi perintah pada anak buahnya, Pram dan Ardian kembali ke rumah sakit sedangkan Hendra kembali ke kantor. Oh iya, tadi di ruangan sebelah aku lihat kayak ada tahanan, tanya Ardian penasaran saat mereka di dalam mobil. Ya, mereka adalah keluarga Saputra, keluarga Kinan yang sudah membunuh adikku. Balas Pram menghela nafas. Apa? Kenapa tidak bilang padaku? Mungkin akan ku penggal kepala mereka, ucap Ardian emosi. Tenanglah, kita harus bicarakan terlebih dahulu pada Kinan. Aku takut dia masih ingin bertemu dengan mereka. Balas Pram santai. Hah, kau benar. Kinan pasti tidak akan tega pada mereka. Tebak Ardian menghela nafas. Ya begitulah dia itu bagaikan malaikat yang sangat sempurna. Balas Pram tersenyum saat mengingat Kinan. Ardian hanya terkekeh melihat wajah Pram yang berseri saat berbicara tentang Kinan. Sudah hampir 3 jam Kinan menunggu Pram tetapi ia sama sekali belum kembali. Sayang, maaf lama, ucap Pram setelah masuk ke ruangan Kinan yang diikuti Ardian dari belakang. Tidak apa mas, apa mas kembali dulu ke rumah? Tanya Kinan saat melihat suaminya yang sudah berganti pakaian. Iya, mas pulang dulu karena gerah jadinya mandi dulu, jawab Pram lembut. Bersambung.